Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Profesor Dr. D.P. Sugiarto, MPD Kons. Yang kami hormati, Ketua dan anggota Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus. Para pendamping wisudawan, wisudawati yang berbahagia, serta para wisudawan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat hadir pada acara wisuda program Pasca Sarjana Strata 2 dan Sarjana Strata 1 pada hari Sabtu dan Minggu 24 dan 25 Oktober 2020. Wisudawan-wisudawati yang berbahagia, setelah saudara berupaya keras dalam menuntut ilmu di kampus ini, saudara telah berhasil memperoleh gelar akademik, magister, atau sarjana di Universitas Muria Kudus ini. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan pimpinan Universitas Muria Kudus, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara, dan kami turut bangga atas prestasi saudara. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muria Kudus yang dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati mengantarkan mahasiswa hingga mencapai gelar akademik. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, keberhasilan dan kesuksesan yang telah saudara peroleh mengandung konsekuensi bahwa saudara dituntut untuk berbagi ilmu yang saudara peroleh, agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami berharap saudara dapat mengamalkan ilmu yang saudara miliki secara lebih santun, cerdas, berkualitas, dan bertanggung jawab. Saudara merupakan bagian dari potensi bangsa, sehingga saudara sangat diharapkan dapat berkiprah dan mengambil peran untuk meneruskan pembangunan bangsa. Saat ini, saudara telah menyelesaikan studi di kampus UMK ini, dan kami yakin bahwa saudara telah memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan oleh capaian pembelajaran atau learning outcome yang tercantum dalam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, baik berupa hard skill maupun soft skills. Di masa persaingan yang sangat ketat ini, rasanya sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa hard skills dan soft skills harus seiring dan sejalan. Karakter atau moral yang baik, semangat atau gairah atau passion, kedisiplinan, motivasi, kerjasama atau teamwork, etos kerja, kepemimpinan atau leadership, kreativitas, ambisi, bukan ambisius, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi harus saudara miliki dan utamakan. Soft skills tersebut sebagian besar merupakan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi tagline UMK, yaitu santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha yang merupakan inspirasi dari istilah Gus Jigang, yaitu perilaku yang bagus, suka menuntut ilmu atau mengaji, dan memiliki jiwa atau semangat berdagang atau berwirausaha yang merupakan warisan dari leluhur kita. Kearifan lokal tersebut menjadi salah satu komponen visi UMK, yaitu menjadi universitas unggul berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global. Dalam mewujudkan visi dan misi universitas, mahasiswa telah dibekali dengan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan di bidang komputer, bahasa Inggris, dan kewirausahaan, sehingga bisa menjadi modal dalam memasuki revolusi industri keempat. Dengan modal keterampilan kewirausahaan, insya Allah saudara dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tidak menggantungkan pada lapangan kerja yang sangat terbatas saat ini. Keterampilan-keterampilan yang saudara miliki, baik hard skills maupun soft skills, harus dikembangkan agar saudara mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil lainnya, baik dari dalam negeri maupun dari negara ASEAN dan bahkan dengan negara di belahan dunia lainnya. Di era revolusi industri keempat, saudara tidak cukup hanya mengandalkan literasi lama, yaitu membaca, menulis, dan matematika.
Namun saudara harus menambah literasi baru, yaitu 1. Literasi data atau kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. Kedua, literasi teknologi, yaitu mampu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi atau coding, artificial intelligence, dan engineering principles. Dan ketiga, literasi manusia, yaitu humanities, komunikasi, dan desain. Setidaknya ada 3 ciri dominan di era revolusi industri keempat, yaitu yang pertama digitalisasi, kedua otomatisasi, dan ketiga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kedepan sebentar lagi, segala sesuatu dalam kehidupan manusia berubah menjadi serba digital, serba otomatis, bahkan serba bisa dibuat. Hal itu berarti revolusi industri akan menjadi sebab utama berubahnya tatanan kehidupan manusia. Sesuatu yang akan terjadi ketika revolusi industri keempat, menurut hasil studi McKinsey tahun 2016 menyatakan, banyak pekerjaan di Indonesia berpotensi akan tergantikan oleh mesin. 60% pekerjaan di dunia akan mengalami otomatisasi, dan 30% pekerjaan di dunia akan digantikan dengan mesin teknologi tinggi. Menghadapi perkembangan era revolusi industri keempat tersebut, maka kita harus mempersiapkan skill di industri masa depan. Menurut World Economic Forum, yaitu 1. Complex problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Kedua, social skill, yaitu kemampuan melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberikan bantuan, hingga emotional intelligence. Ketiga, process skill, atau kemampuan yang terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and the others. Keempat, system skill, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost-benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Kelima, cognitive abilities, yaitu skill yang terdiri antara lain cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Di samping itu, harus juga memperhatikan skill yang lain, yaitu resource management skills, technical skills, content skills, dan physical abilities. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Setelah saudara di wisuda ini, saudara akan menjadi alumni. Alumni memiliki peran yang strategis dalam pengembangan program studi atau perguruan tinggi, yaitu diperlukannya partisipasi dari alumni dalam mendukung pengembangan program studi ataupun perguruan tinggi, yaitu bisa dilakukan dalam bentuk kontribusi pemikiran untuk perbaikan proses pembelajaran, pengembangan jejaring, dan kontribusi lainnya yang bermanfaat bagi program studi, fakultas, ataupun universitas. Sebagai alumni, saudara terwadahi dalam ikatan keluarga alumni Universitas Muria Kudus dan bisa mendapatkan berbagai informasi melalui web UPT PKPA atau Pusat Karir dan Pelacakan Alumni atau Career Center and Treasure Study CCTS, yaitu di laman www.alumni.umk.ac.id yang memberikan berbagai informasi seperti lowongan kerja, agenda kegiatan alumni, serta info-info penting lainnya. Wisudawan, wisudawati yang berbahagia, setelah mendapatkan gelar akademik, saudara mempunyai berbagai pilihan, antara lain yaitu bisa mencari kerja, menciptakan lapangan kerja, dan atau melanjutkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu strata 2, yang ada di kampus ini bagi lulusan S1, seperti program Magister Manajemen, program Magister Hukum, dan program Magister Manajemen Pendidikan Dasar. Pada kesempatan yang insya Allah selalu dikenang ini, saya berpesan kepada para wisudawan wisudawati agar saudara semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa,
dan berdoalah sesuai keyakinan masing-masing. Ini menunjukkan saudara memiliki kecerdasan spiritual. Demikian juga, saudara jangan sampai mengesampingkan peran dan doa orang tua, karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin, wisudawan, wisudawati beserta keluarga tercinta yang berbahagia. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sedang mendapatkan atau mengikuti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masa ujian ini kita akan lulus atau tidak sangat tergantung pada kita menghadapinya. Kelulusan masa ujian ini akan ditentukan oleh bagaimana kita menyikapinya, yaitu kita harus selalu berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari wabah, bala, dan penyakit, menjaga kesehatan dengan berolahraga, terpenuhinya makanan yang menyehatkan, menjaga kebersihan, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain. Salah satu sikap kita menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah kita menyelenggarakan wisuda di bulan Oktober 2020 secara drive-thru dengan membatasi adanya kerumunan massa. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa menjalani hidup normal kembali dengan aktivitas yang tidak membutuhkan banyak protokol. Kepada Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus, kami atas nama Universitas Muria Kudus mengucapkan terima kasih atas dukungan dari jajaran Dewan Pembina dan pengawas melalui pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus dalam memajukan Universitas Muria Kudus. Kami mohon perkenan Bapak untuk ikut melepas lulusan UMK yang diwisuda pada hari ini, Sabtu dan Minggu, tanggal 24 dan 25 Oktober tahun 2020. Kepada wisudawan-wisudawati, orang tua, istri, suami, dan anggota keluarga tercintanya, sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga perjuangan keras saudara untuk lulus akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi karir masa depan saudara. Semoga masa depan saudara menjadi lebih bahagia dan sejahtera daripada saat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.